5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7 nih adik-adik, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik coba amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar kebun binatang ya. Ada hewan apa saja nih dalam gambar tersebut? Ya, ada jerapah, gajah, unta, monyet, lalu ada kupu-kupu, ikan, kelinci, ayam, lalu ada kucing juga. Nah, di sini juga ada kalimat pemberitahuan ya, tidak boleh menginjak rumput, lalu pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang tempat tinggal hewan. Nah adik-adik, setiap hewan itu pasti memiliki tempat tinggal. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ada ayam, kelinci, dan kucing. Lalu ada hewan yang tinggal di air, contohnya adalah ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat adik-adik. Contohnya adalah katak. Nah, katak itu bisa tinggal di air dan di darat. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera itu tinggal di darat adik-adik. Namun menurut Edo, kera itu tinggal di pohon. Bagaimana nih pendapat adik-adik semuanya? Apakah kalian mengetahui di mana tempat tinggal kera? Nah, adik-adik bisa berdiskusi ya dengan teman-teman kalian. Nah, kalau kera itu kan tinggalnya di atas pohon. Nah, pohon itu kan biasanya ada di darat. Nah, otomatis ya monyet itu atau kera itu tinggalnya di darat di atas pohon. Begitu adik-adik. Nah, perhatikan kembali gambar sebelumnya nih, gambar di kebun binatang tadi adik-adik ya. Kita perhatikan dengan seksama gambar tersebut. Adik-adik, di sini ada pertanyaan nih. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Apakah ada adik-adik? Iya, ada ya adik-adik ya. Ada ungkapan pemberitahuan dalam gambar tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya adik-adik, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ya, ada 2 ungkapan pemberitahuan. Lalu adik-adik, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nah, ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar yang pertama adalah pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Lalu tidak boleh menginjak rumput. Coba nih adik-adik menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung itu menjaga kebersihan kolam. Contohnya di sini ungkapan pemberitahuannya adalah pengunjung dilarang membuang sampah di kolam. Itu contoh ungkapan pemberitahuan ya adik-adik. Hewan itu bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang itu menggunakan sayap ya adik-adik. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah adik-adik menirukan gerak hewan di samping ini? Nah, adik-adik coba tirukan gerak hewan di samping ini bersama dengan teman-teman kalian.
Pertama, lakukan gerakan meloncat seperti kata. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti kata. Kita akan mempelajari cara melompat badan ya, meloncat seperti kata tadi dengan posisi badannya seperti apa sih? Nah, posisi badannya seperti ini adik-adik. Yang pertama, kalian harus jongkok. Nah, jongkok itu seperti ini gambarnya. Lalu yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki kalian itu menapak di tanah. Lalu yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan itu terangkat ke atas dan melompatlah. Ya, itu ya gerakan badan kita saat meloncat seperti kata. Lalu adik-adik, cara menirukan gerak kata yang memutar badan. Nah, itu sebagai berikut. Gerakannya sama, yang pertama pasti posisinya adalah jongkok dulu. Lalu kedua, tangan dan ujung kaki itu menapak di tanah ya. Setelah itu kalian melakukan loncatan ya. Lalu berputar ya. Dalam kondisi tersebut putarlah badan kalian. Lalu kalian meloncat seperti ini ya. Adik-adik coba praktekkan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Nah, lakukan dengan hati-hati ya adik-adik ya, supaya tidak bertabrakan dengan teman kalian. Apakah kamu dapat melakukan gerakan meloncat seperti kata adik-adik? Apakah kamu dapat melakukan gerakan berputar seperti kata meloncat tadi? Nah, berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Kalau adik-adik sudah dapat melakukannya, maka adik-adik perlu bersyukur ya. Nah, di sini adik-adik rasa syukur dapat dilakukan dengan merawat tubuh kita. Tubuh yang dirawat akan selalu sehat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.